سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'di masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi kikono fasal suci. Takbire fasal wali syirkati khamsu syara'id. Jadi ini nantinya pembahasan masalah syirkah. Syirkah iku pengertiane subutul haqqi ala jihati syuyukh fi syai'in wahidin lisnaini fa'aksara. Jadi nantinya syirkah iku banyak sekali modelnya. Jadi suatu perkara yang mana dimiliki oleh dua orang atau lebih. Nah, jadi misalkan kita punya sesuatu barang dimiliki oleh dua orang atau tiga orang atau lebih. Itu namanya syirkah. Jadi milik bersama. Cuman yang dibahas dalam kitab takrib ini nantinya masalah uang. Uang yang dalam bentuk dirham dan dinar dibuat dalam bentuk syirkah. Wali syirkati lan iku tetep kedua syirkah khamsu syara'ita utawi 5 pira-pira syarat. Dalam akad syirkah iku ada 5 syarat. Sing pertama antakuna rupane yen to ana apa syirkah ana iku ala nadin ing ngatasé iku ing ngatasé wilanja utawa dhuwit minad darahimi saking pira-pira dirham wadana nirelan pira-pira dinar. Jadi ketika nantinya kita kepengen akad syirkah dengan orang lain iku bisa dalam bentuk uang. Zaman dulu memang bentuk duit. Tapi nantinya kasusnya syirkah itu tidak hanya dalam bentuk duit. Tapi yang penting iki ada suatu permasalahan di mana kita punya duit, tapi duit zaman dulu itu apa? Dinar dan dirham. Jadi misalkan saya dengan Zaid kepengen buka usaha. Terus kita sama-sama bayarnya itu saya 50%, Zaid 50%. Ya, dibuat untuk membeli sesuatu, untuk dibuat modal bersama, namanya syirkah. Nah, jadi barang yang kita beli dari dua orang kita iki mau, uangnya iki mau, iku namanya syirkah. Dan nanti dijual belikan, keuntungannya berputar, lah iku namanya syirkah. Tapi permasalahannya zaman dulu iku tidak memasukkan dalam fulus atau uang rupiah. Nah, repotnya di situ. Dari zaman dulu itu syirkah yang bentuk tasarruf. Misalkan pengen usaha, jual beli suatu barang. Saya dengan Zaid. Nah, itu saya 50 dinar, Zaid 50 dinar. Tapi zaman sekarang itu di Indonesia dinar dan dirham itu tidak berlaku. Mayoritas menggunakan uang rupiah. Nah, itu repotnya di situ. Tapi nantinya ada sebagian ulama yang mengatakan boleh. Wa ayyatawafaqa lan yen to cocok apa malani apa bondo loro. Jadi wa ayyatafaqa lan yen to cocok apa bondo loro malani mau fil jinsi ing dalem jinise wan nau ilan maceme. Jadi dua harta yang nantinya dijadikan akad syirkah iku sama dalam jenis dan macamnya. Mulane falatasu asyirka fi dzab wa darahim wala fi sihahin wa mukasaratin. Jadi nantinya akad syirkah iku harus satu jenis dan satu macam. Misalkan saya dinar 50, Zaid 50 dinar. Enggak bisa saya dinar emas, Zaid perak, dirham, enggak bisa. Tapi itu dalam kasus permasalahan dulu. Nah, zaman sekarang itu rata-rata misalkan kita pengen buka usaha warung atau apapun lah. Itu rata-rata di Indonesia enggak menggunakan emas perak tapi menggunakan rupiah. Sing ketiga wa ayyu khallita lan yen to nyampur sapa syarikani wong sing akad sekuton loro. Wa ayyu khallita lan yen to nyampur sapa syarikani
al-malaini ing bondo loro. Sing ketiga, syaratnya ketika nantinya kita akad syirkah, dua harta tersebut harus dicampur. Saya 50 dinar, Zaid 50 dinar, campur. Lah kalau di Indonesia biasanya itu menggunakan rupiah. Jadi kalau di Indonesia itu biasanya menggunakan rupiah. Memang dalam kitab takrib nggak masuk. Tapi dalam ulama-ulama lain memang ada yang memperbolehkan syirkah menggunakan uang rupiah. Jadi misalkan saya 20 juta, Zaid 20 juta. Nah, berarti kan ada 40 juta yang terkumpul ini. Atau misalkan 3 orang, 20 juta, 20 juta, 20 juta, berarti 60 juta. Bisa digunakan untuk tasarruf nantinya. Wa ayyadzana lan yen to ngijini sapa kullu wahidin saben-saben suwiji minhuma saking wong loro syarika ini ngijini li sahibihi maring kancane kulli pitasarruf yang dalam tasarruf. Ketika nantinya sudah kesepakatan syirkah, lah nantinya dibelikan untuk sesuatu terus ditasarrufkan, keuntungan bisa dibagi dua. Misalkan saya 50 dinar, Zaid 50 dinar, kan 100 dinar. Terus nantinya yang melakukan tasarruf itu Zaid. Zaid nantinya membelikan suatu barang dengan 100 dinar yang disyirkahi mau. Jadi 100 dinar yang terkumpul ini dibelikan misalkan suatu barang, terus dijual belikan, ternyata untung ada 120 dinar. Berarti keuntungan 20 dinar ini nantinya bisa dibagi dua. Jadi saya statusnya sebagai sohib, teman dari Zaid mau, itu nantinya bisa mengizini Zaid untuk melakukan tasarruf. Jadi Zaid yang mengelola uang 100 dinar atau saya mengelola, Zaid tinggal mengizini saya. Jadi kasus di Indonesia seperti itu. Misalkan saya 20 juta, Zaid 20 juta, terkumpul 40 juta. Nah, ketika saya melakukan tasarruf, nantinya 40 juta ini saya belikan sesuatu, terus nantinya dijual belikan biar dapat untung. Zaid mengizini saya, itu sudah masuk syirkah. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Wa yakunalan yento no apa ribuh apa bati wal khusranu lan rugi, keuntungan dan kerugian ala qadril malaini iku ing atase kira-kirane bondo loro. Jadi nantinya syirkah iku ada yang namanya untung, ada yang namanya rugi, wong namanya tasarruf. Ya namanya tasarruf kan kadang untung, kadang rugi. Iku nantinya tetap bisa ditanggung bersama. Misalkan dalam bulan ini harta yang terkumpul 100 dinar, saya 50 dinar, Zaid 50 dinar. Terus Zaid yang mentasarrufkan, dibelikan sesuatu, ternyata untung 20 dinar. Berarti 20 dinar nantinya milik kita berdua. Saya 10 dinar, Zaid 10 dinar. Atau dalam kasus misalkan kerugian, nah, ternyata dalam bulan depannya lagi, yang bulan ini kita untung 20 dinar, bulan depan ternyata malah rugi 10 dinar. Jadi rugi 10 dinar, wong memang barang iki mau ternyata gagal ditasarrufkan karena busuk atau gimana. Nah, ternyata 10 dinar kita rugi. Berarti keuntungan 20 dinar ini kita bagi berdua, ya 10 dinar yang rugi kita tanggung berdua. Jadi keuntungan dan kerugian itu kita tanggung bersama. Enggak kok nek untung itu saya, nek rugiku Zaid, enggak. Tapi sama-sama menanggung. Dalam kasus kita di masyarakat, misalkan saya 20 juta modalnya, Zaid 20 juta, terkumpul 40 juta, terus dibelikan sesuatu, kita dagang. Yang melakukan tasarruf saya, misalkan Zaid cukup mengizini saya. Akhirnya saya membuat sesuatu usaha yang mana hasil dari harta syirkah 40 juta. Nah, selama 1 bulan ternyata untung 20 juta, berarti saya 10 juta, Zaid 10 juta. Terus bulan depannya lagi kita rugi 10 juta. Ya kita tanggung. Saya menanggung 5 juta kerugian, Zaid 55 juta. Nah, itu dalam kasus kita di masyarakat. Jadi namanya dagang tasarruf ya pasti ada keuntungan ya. Terkadang juga ada kerugian, mungkin saja bisa terjadi. Walikuli wahidin lan iku tetep kedue saben-saben suwiji minhuma saking syarika ini
wong loro sing akad syirkah mau fashuha utawi ngrusak syirkah mata syaa ing dalam semangsane karep sapa kul wa mata lan ing dalam semangsane mati sapa aduma sapa salah sijine syarikah ini jawabe mata batolat mongko batal apa syirkah. Ketika nantinya salah satu dari orang yang syirkah itu pengen menggagalkan syirkah, pengen merusak syirkah, nggak masalah kapanpun dia mau. Mata syaa, misalkan setelah 1 bulan ternyata keuntungan cuma 5 juta dibagi 2 juta, 2 juta setengah, 2 juta setengah. Terus setelah dibagi 2 ternyata, nah Zaid iku mengundurkan diri. Dia sudah pengen buka usaha sendiri, nggak mau syirkah lagi dia. Nggak masalah. Jadi dalam akad syirkah itu tidak dibatasi dengan waktu. Kapanpun dia pengen merusak akad syirkah, nggak masalah. Terus wa mata ahaduma batolat ketika salah satu meninggal gimana? Nah itu kan memang ada kesengajaan kita merusak syirkah. Lah ini ada orang yang meninggal. Misalkan selama 2 bulan ternyata Zaid meninggal. Lah piye? Tetap nantinya akad syirkah ini batal. Nah keuntungan dan modalnya Zaid bagaimana? Dikembalikan ke ahli waris. Enggak kok saya sendiri enggak, tapi dikembalikan ke ahli waris. Jadi selama 2 bulan misalkan modal Zaid 50 juta, saya 50 juta. Keuntungan misalkan 20 juta. Ya dibagi, saya 10 juta, Zaid 10 juta. Nah, ternyata Zaid kok meninggal, ya wis diberikan kepada ahli warise. Lah iku carane syirkah seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan dalam proses kitab takrib ini, itu memang kasusnya dalam permasalahan dinar dan dirham, emas dan perak. Zaman dulu memang uangnya itu bentuknya dinar, itu emas, dirham itu bentuknya perak. Cuman permasalahan kita di Indonesia lebih beda dengan zaman dulu. Di Indonesia menggunakan uang rupiah. Jadi memang uang rupiah itu ada ulama yang mengatakan hukumnya sama dengan emas dan perak. Ada yang mengatakan nggak sama. Nah itu beda pendapat. Tapi misalkan kita di masyarakat kepengen akad syirkah menggunakan uang rupiah nggak masalah. Pengen bangun toko, pengen sesuatu usaha. Terus kita sama-sama syirkah. 3 orang misalkan modalnya saya 30 juta, Zaid 30 juta, Umar 30 juta, berarti 90 juta. Terus dibuat modal usaha, nantinya yang melakukan tasarruf jual beli Zaid, nggak masalah. Nah itu dalam kasus kita di Indonesia. Keuntungan dibagi per 3, kerugian dibagi per 3. Nah itulah syirkah. Tapi permasalahan kita syirkah ternyata tidak hanya ada pada masalah bisnis saja. Tapi dalam suatu barang lain juga bisa. Jadi syirkah itu nantinya macam-macam modelnya. Misalkan saya dengan Zaid itu membeli motor. Jadi motor yang harganya misalkan 20 juta, itu kita beli itu dengan berdua. Saya 10 juta, Zaid 10 juta. Terus dibuat beli motor, dipakai bersama. Nah itu juga syirkah. Jadi barang motor yang dimiliki berdua. Jadi tidak harus dalam bentuk tasarruf jual beli, enggak. Jadi tidak harus dalam bentuk bisnis, tapi juga bisa dalam bentuk barang yang bisa dimiliki bersama. Atau misalkan tidak dalam modal bersama uang 10 juta enggak, tapi dalam bentuk misalkan pemberian seseorang. Jadi Umar itu memberikan HP kepada saya dan Zaid. Jadi HP misalkan merek Samsung diberikan untuk berdua. Nah itu nantinya barang HP ini namanya syirkah. Barang yang dimiliki berdua, saya dengan Zaid. Saya bisa memanfaatkan, Zaid juga bisa memanfaatkan. Wong barang milik berdua. Jadi kita tidak bermodal. Saya tidak modal mengeluarkan uang untuk beli HP, enggak. Zaid juga tidak. Cuman HP ini pemberian oleh Umar. Umar baik hati, kaya, diberi HP Samsung. Untuk saya dengan Zaid. Nah itu namanya syirkah barang yang mau. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu HP ini kok dijual, ya uangnya milik kita berdua. Atau misalkan dipakai bersama, enggak masalah, itulah syirkah. Jadi syirkah itu tidak harus dalam bentuk bisnis tasarruf jual beli, enggak. Tapi juga bisa dalam pemberian.
Atau misalkan dalam bentuk tanah juga bisa. Dan lain-lain lah bentuknya. Kasus tasyaruf ikut juga bisa, barang juga bisa, dimiliki bersama, dipakai bersama, itulah syirkah. Nah, di masyarakat banyak sekali terjadi syirkah. Barang yang mana misalkan rumah dibeli bersama. Rumah misalkan seluas 20 meter kali 20 meter. Kamarnya ada 8. Terus syirkah saya dengan Zaid. Nah, misalkan harganya tanah 100 juta. Nah, misalkan saya beli cuman uangku 50 juta. Akhirnya saya berniat syirkah dengan Zaid. Zaid, saya punya uang 50 juta, ada tanah beserta rumah, iku harganya 100 juta misalkan. Terus Zaid sepakat, oh iya syirkah ayo bareng. Nah, Zaid mengeluarkan uang 50 juta, saya 50 juta. Terus akad syirkah membeli rumah dan tanah iki mau dengan 8 kamar misalkan. Nah, ini rumah ini milik kita berdua. Jadi sewaktu-waktu kalau kita berdua pengen menjual, yo uangnya kembali kita berdua. Ternyata dijual dalam waktu 1 tahun, oh untung misalkan 10 juta, berarti 110 juta. Yo wes dibagi keuntungannya. Atau misalkan nggak dijual tapi pengen dibayar Zaid semua. Jadi saya bilang kepada Zaid, ini rumah saya dulu kan saya 50 juta sampai 50 juta. Terus akhirnya saya kepengen beli rumah sendiri. Akhirnya 50 juta dibayar Zaid. Jadi syirkahku 50 juta dulu, ikut dibayar Zaid. Ya wes 50 juta saya belikan tanah dan rumah di tempat lain, nggak masalah. Jadi syirkah itu kasusnya permasalahan banyak sekali dan banyak terjadi di masyarakat kita. Cuman terkadang kita nggak tahu itu namanya syirkah. Yang penting bisa dalam bentuk rumah, tanah, motor, dan lain-lain. Itulah syirkah. Faslun utai kikono fasal suwiji tabire fasal wal kafalatu bil badani jaizatun. Jadi ini masuk dalam penjaminan orang. Maksudnya piye? Wal kafalatu utawi jamin utawa nanggung. Oleh nanggung bil badani kelawan badan iku jaizatun kuwenang. Jadi kita menjamin orang lain atau nanggung badannya orang lain iku boleh. Tapi dengan catatan idza kana ing dalem nalikane ana iku alal makfuli bih ing atase wong kang den tanggung apa sing ana hakun apa hak li adamin maring anak Adam. Jadi memang akad kafalah nanggung badane orang lain iku boleh. Nah, maksudnya piye? Misalkan ada orang terkena hukum kakisosin, hukum kisos. Hukum kisos, kita sebagai temannya mulai kecil sampai dewasa, iku nggak kepengen ada permasalahan banyak ngono iki mau. Terus kita menghendaki, kepengen banget menjamin si Zaid misalkan. Jadi Zaid terkena hukum kisos, ternyata kita kepengen banget sebagai jaminannya, nggak masalah. Atau nih dalam di Indonesia itu bukan masalah kisos. Nih kisos kan di Indonesia memang jarang berlaku. Misalkan apa? Di penjara, ditahan oleh polisi. Nah, misalkan ada orang yang mau menjamin Zaid bertanggung jawab misalkan, itu nggak masalah dalam fikih. Jadi dalam fikih sendiri itu boleh menanggung orang lain dengan catatan iku masalah hakul adami, hak sing berhubungan kepada adami, anak Adam. Itu nggak masalah. Contohnya hak nyolong, mencuri atau meminum khamr atau zina. Nah misalkan saya sudah terkena hukuman itu, tapi saya sebagai temannya terus berani menjamin, saya jamin Zaid. Jadi sebagai jaminane, itu nggak masalah, boleh-boleh saja. Jadi bedanya kafalah dengan doman. Nek doman sing kita bahas, itu kan masalah hutang dalam takrib iki mau. Tapi nek dalam kafalah iki, itu pembahasannya masalah jamin orang lain. Terkadang kan gitu, ada sebagian masyarakat yang berani menjamin temannya sendiri yang terkena kasus atau permasalahan dengan masyarakat lain. Nah, ini mungkin terjadi di masyarakat kita. Tapi memang jarang-jarang sekali. Di zaman dulu memang ada hukuman kisos atau had menuduh zina, atau zaman dulu itu ada had
meminum khamr, zina, syarikah, menyolong atau mencuri. Itu juga ada. Terus kita sebagai teman pengen jamin. Nah, itu memang nek zaman sekarang beda dengan zaman dulu.